Perkenalkan, kami dari SGDB 4. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Primary Brain Tumor. Berikut adalah anggota dari SGDB 4. Baik, perkenalkan nama saya Kirin Angelina Widoraya dengan 3 region terakhir 164. Di sini untuk pendahuluannya, untuk latar belakang, primary brain tumor sendiri merupakan kelompok tumor yang heterogen, berasal dari sel-sel dalam sistem saraf pusat dan dapat bersifat jinak maupun ganas. Tumor ganas primer tetap menjadi salah satu kanker yang paling sulit diobati dengan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun tidak lebih dari 35%. Salah satu dari jenis tumor ganas primer yang paling umum pada orang dewasa adalah glioma, termasuk glioblastoma, yang dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuan infiltratif ke jaringan otak di sekitarnya. Kompleksitas dari karakteristik tumor ini menimbulkan tantangan dalam diagnosis, penentuan derajat, dan pengelolaan pasien, sehingga pemahaman mengenai jenis dan sifat tumor sangatlah penting untuk merancang strategi penanganan yang tepat. Kemudian, berdasarkan data dari CBT-RAS yang bekerja sama dengan CDC dan NCI, rata-rata insidensi tahunan tumor otak dan sistem saraf pusat, baik maligna maupun non-maligna di Amerika Serikat adalah 24,25 per 100.000 penduduk, dengan tumor maligna 7,06 dan non-maligna 17,18. Glioblastoma sendiri merupakan tumor maligna yang paling umum, yaitu 49,1% dari tumor maligna. Sedangkan meningioma paling sering dijumpai pada kelompok non-maligna, yaitu 54,5%. Tumor maligna lebih banyak terjadi pada laki-laki, sedangkan meningioma lebih sering pada perempuan. Pada anak-anak dan remaja, yaitu 0 hingga 19 tahun, insidensi seluruh tumor otak primer lebih rendah, yaitu 0,21 per 100.000 dari penduduk. Diperkirakan juga terdapat sekitar 88.190 kasus baru di AS pada tahun 2021, terdiri dari 25.690 kasus maligna dan 62.500 kasus non-maligna. Di sini menunjukkan pentingnya kesadaran, deteksi dini, dan juga penelitian lebih lanjut terkait dari tumor otak primer. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama apa definisi dari primary brain tumor, kemudian apa klasifikasi dan jenis dari primary brain tumor, bagaimana epidemiologi dari primary brain tumor, apa etiologi dan faktor risiko dari primary brain tumor, bagaimana patofisiologi dari primary brain tumor, apa gejala klinis dari primary brain tumor, serta bagaimana cara menegakkan diagnosis primary brain tumor beserta tata laksananya. Untuk tujuannya, untuk mengetahui definisi dari primary brain tumor, untuk mengetahui klasifikasi dan jenis dari primary brain tumor, untuk mengetahui epidemiologinya, untuk mengetahui etiologi dan faktor risiko, untuk mengetahui patofisiologinya, untuk mengetahui gejala klinis dari primary brain tumor, serta untuk mengetahui cara menegakkan diagnosis primary brain tumor beserta bagaimana tata laksananya. Perkenalkan, saya Talita Edi Putri dengan 3 digit terakhir 191. Jadi untuk primary brain tumor sendiri itu merupakan sel-sel di saraf yang menghasilkan neoplasma di sistem saraf pusat yang meliputi otak, susun tulang belakang, dan meningen yang tumbuh di jaringan tersebut secara primer. Jadi dengan kata lain, tumor yang ada di otak itu bukan berasal dari penyebaran dari kanker dari organ lain ataupun tubuh lainnya, melainkan dari komponen sistem saraf pusat itu sendiri, misalnya sel glial, yang mana itu meliputi astrosit, oligodendrosit, dan juga ada pula sel epidermal, sel meningeal, sel natural, ataupun vaskular otak. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilu Amrita Pujarinata dengan 3 region terakhir 020. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari tumor otak primer. Terdapat beberapa jenis tumor otak primer, yaitu glioma, meningioma, dan juga tumor pituitari. Glioma dan meningioma adalah kasus tumor otak yang paling sering terjadi. Sepertiga dari tumor otak primer yang didiagnosis setiap tahun adalah glioma. Glioma adalah jenis tumor otak orang dewasa yang paling umum. Tumor tersebut muncul dari sel pendukung otak yang disebut sel glia, contohnya astrosit, sel ependimal, dan sel oligodendroglial. Kedua, meningioma adalah tumor intrakranial jinak yang paling umum. Tumor ini berasal dari meninges, yaitu struktur mirip membran yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Ketiga, tumor pituitari adalah tumor intrakranial yang paling umum setelah glioma dan meningioma. Sebagian besar tumor pituitari merupakan tumor jinak dan tumbuhnya cukup lambat. Bahkan, tumor ganas pituitari jarang menyebar ke bagian tubuh yang lain. Adenoma merupakan penyakit paling umum yang menyerang jaringan pituitari. Sebagian besar dari tumor ini dapat diobati sampai tumor tersebut hilang.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clifton Marvin Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Klasifikasi primary brain tumor terus berkembang seiring pembaruan klasifikasi tumor sistem pada pusat WHO tahun 2016 dan juga tahun 2021. Perubahan pentingnya adalah penggunaan profil molekuler untuk melengkapi diagnosis. Hal ini menjadi krusial karena membantu menentukan prognosis, memprediksi respon terhadap terapi, dan merancang strategi pengobatan yang lebih tepat bagi pasien. Pada glioma, penerapan klasifikasi molekuler paling menonjol. Astrocytoma dengan mutasi gen IDH memiliki perjalanan klinis lebih baik, sedangkan astrocytoma IDH wild type sering berkembang menjadi glioblastoma, salah satu tumor paling agresif. Oligodendroglioma dengan mutasi IDH dan kode lesi kromosom 1p19q terbukti lebih responsif terhadap terapi dan memberikan angka kelangsungan hidup lebih panjang. Pada meningioma, mutasi gen NF2, TRAF7, KLF4, dan AKT1 dapat mempengaruhi lokasi perilaku biologis, serta resiko rekarensi meski tampak jinak secara histologi. Pada tumor pituitari, klasifikasi masih banyak berdasarkan tipe histologi dan produksi hormon, tapi temuan mutasi gen OSP8 dan GNAS mulai dikaitkan dengan karakter klinis tertentu. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anagung Putu Priyanti, Sunarjanji Lantik, dengan 3 digit NIM terakhir 126. Untuk kematian akibat kasus tumor otak primer di Amerika Serikat dapat mencapai 15.000 kasus. Untuk kecenderungan dari prevalensi tumor otak primer ini sendiri, yang dimana kasus tumor otak primer umumnya lebih banyak ditemukan pada populasi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Meskipun begitu, kecenderungan kasus itu bervariasi tergantung dari jenis-jenis tumor otak primernya. Untuk prevalensi dari tumor otak primer ini sendiri meningkat seiring dengan bertambahnya kelompok usia populasi, yang dimana terbanyak ditemukan pada kelompok usia di atas 40 tahun yang mencapai 44 per 100.000 populasi. Di Indonesia sendiri, kasus tumor otak primer tidak terlalu umum ditemukan. Meskipun demikian, kasus tumor otak primer mengalami peningkatan selama 50 tahun terakhir di Indonesia. Berdasarkan The Central Brain Tumor Registry of the United States, pada tahun 2023, tumor terbanyak itu terjadi pada area meninges, yaitu sebesar 42% dari total kasus, yang kemudian diikuti oleh kelenjar pituitari sebesar 17,4%, dan kemudian diikuti oleh neuroglia berupa glioblastoma sebesar 14%. Untuk prevalensi dari tumor jinak dan juga ganas dari otak primer, yang dimana tumor jinak didominasi oleh meningioma, yaitu sebesar 56,8%, sedangkan tumor ganas didominasi oleh glioblastoma, yaitu sebesar 51,5% dari total kasus. Sementara itu, untuk mortalitas dari tumor otak primer itu memiliki prevalensi ataupun mortalitas yang paling fatal, itu dipegang oleh glioblastoma, yang dimana memiliki lama harapan hidup sebesar 9 bulan. Sementara itu, untuk tumor choroid plexus memiliki lama harapan hidup yang bisa paling lama, yaitu hingga sekitar 18 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dan faktor risiko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rendra Rasman dengan digit terakhir 27. Oke, jadi untuk faktor etiologi dan faktor risiko sendiri, pertama ada faktor genetik, di mana mutasi gen nanti akan mensupresi tumor dan juga onkogen, jadi proliferasinya tak terkendali. Nah, itu juga bisa ada sindrom predisposisi, NF1, NF2, ataupun DICER1 dan juga TUCRA. Lalu juga dari WHO pada tahun 2021 juga menambahkan sindrom genetik baru terkait tumor pada bagian sentral neurosystem. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan, ada radiasi ionisasi, ini faktor risiko yang terkuat dan juga terbukti. Lalu juga ada pasien kanker anak yang mendapat radioterapi. Ini bisa meningkatkan risiko meningioma meningkat dan saat pada dewasa. Lalu juga ada faktor protektif, di mana ada riwayat alergi dan asma, dan juga faktor demografi atau host, bisa dilihat dari usia. Anak seperti pada medulloblastoma, dewasa pada glioblastoma dan meningioma. Lalu juga jenis kelamin juga laki-laki lebih sering glioblastoma dibanding perempuan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Chandrawila Sitarsubaba Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 078. Saya izin melanjutkan mengenai patofisiologi dari tumor otak primer. Tumor otak primer merupakan pertumbuhan sel abnormal yang berasal dari berbagai jaringan intrakranial akibat instabilitas genetik yang menyebabkan mutasi DNA, inaktivasi gen penekan tumor, dan aktivasi onkogen sehingga terjadi proliferasi sel yang tidak terkendali dan penurunan apoptosis. Proses angiogenesis juga terjadi dengan simulan seperti FGF, UPA, dan TGF-beta1 untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tumor. Tumor ini biasanya tidak bermetastasis keluar otak, tetapi dapat menyebabkan gangguan neurologis progresif melalui kompresi jaringan, invasi parenkim, edema, dan peningkatan tekanan intrakranial yang merusak jaringan neural dan suplai darah.
Secara keseluruhan, patofisiologi tumor otak primer melibatkan kombinasi mutasi genetik, proliferasi abnormal, angiogenesis, dan efek mekanis pada jaringan otak yang menyebabkan gangguan neurologis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deni Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gejala klinis dari tumor otak primer. Jadi, tumor otak itu dapat menimbulkan gejala fisiologis maupun psikologis. Gejala umum yang sering muncul antara lain sakit kepala, kelelahan, gangguan perilaku, hingga defisit neurologis vokal, dan manifestasi klinis ini tuh sangat bergantung pada lokasi tumor tersebut. Pada lobus frontal, gejalanya itu bisa berupa gangguan perilaku, kognitif, dan motorik. Pada lobus temporal biasanya menimbulkan gangguan memori, bahasa, serta kejang. Dan pada tumor yang berada di lokasi lobus parietal itu dapat menyebabkan disorientasi spasial dan afasia. Sedangkan tumor pada oksipital itu bisa menimbulkan gangguan penglihatan dan halusinasi visual. Jika tumor mengenai batang otak, pasien bisa mengalami paresis wajah, disfagia, dysarthria, dan kelemahan ekstremitas. Pada cerebellum, gejala khasnya adalah ataksia dan gangguan koordinasi. Selain itu, papiledema itu merupakan tanda penting yang menunjukkan adanya peningkatan kelainan intrakranial. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Diagnosis kita bisa melakukan yang pertama yaitu pemeriksaan klinis. Sini umumnya pasien akan mengalami gejala seperti sakit kepala, kejang muntah, dan juga defisit neurologis vokal. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan neurologis yaitu melakukan pemeriksaan pada motorik, sensorik, serta refleks patologis. Ini dilanjutkan oleh penunjang yaitu MRI yang merupakan gold standar untuk deteksi serta visualisasi detail tumor. Lalu kita juga bisa menggunakan CT scan apabila MRI tidak tersedia. Sini kita bisa melihat perdarahan pada substansi alba. Lalu kita juga bisa menggunakan fused MRI dan juga CT scan untuk melihat perbedaan densitas jaringan dan juga melihat kontras. Yang terakhir, kita bisa menggunakan PET scan atau SPECT. Untuk PET scan, kita akan menggunakan melihat aktivitas metabolik dan juga fungsi jaringan. Lalu untuk SPECT, kita untuk mengevaluasi tumor radionekrosis. Baik, saya izin melanjutkan untuk tata laksana. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Niputra Laksita Kamal Ameswari dengan 3 NIM terakhir 140. Jadi terapi tumor otak primer meliputi pembedahan, radioterapi, dan terapi sistemik. Pembedahan dengan maksimal safe resection bertujuan menurunkan beban tumor dan mendapatkan jaringan untuk analisis molekuler. Radioterapi bisa diberikan pasca bedah dan bisa dikombinasikan dengan kemoterapi. Sedangkan radiosurgery digunakan pada meningioma residu atau tidak dapat dioperasi. Terapi sistemik termasuk temozolomide pada glioblastoma dan PCV pada oligodendroglioma coagulation. Pasien risiko tinggi mendapat kombinasi radioterapi dan kemoterapi, sementara risiko rendah dengan reseksi total dapat dipertimbangkan observasi. Inovasi terbaru yaitu Tumor Treating Fields dapat menambah kelangsungan hidup pada glioblastoma baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nila Manggulasra Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kemudian kesimpulan daripada student project kali ini yaitu primary brain tumor merupakan neoplasma yang berasal langsung dari sel-sel sistem saraf pusat, berbeda dengan secondary brain tumor yang merupakan metastasis dari kanker di luar otak. Glioma, meningioma, dan juga tumor pituitari itu merupakan tumor otak primer yang paling umum. Kasus tumor otak primer banyak ditemukan pada pria dibandingkan dengan wanita. Tumor otak primer ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik berupa mutasi germinal maupun somatik, paparan lingkungan seperti radiasi, ionisasi, serta faktor usia, gender, dan juga gaya hidup yang secara bersama-sama meningkatkan faktor risiko terjadinya tumor otak primer. Tumor otak primer terjadi karena adanya mutasi genetik yang memicu proliferasi sel abnormal, penurunan apoptosis, dan juga peningkatan angiogenesis, sehingga menimbulkan massa tumor yang dapat menyebabkan gangguan neurologis progresif melalui kompresi, invasi jaringan, edema, dan peningkatan tekanan intrakranial. Gejala tumor otak ini sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan juga progresivitasnya, seperti sakit kepala, kelelahan, dan gangguan perilaku hingga defisit neurologis vokal dan gangguan fungsi spesifik sesuai area otak yang terkena.
Diagnosis daripada tumor otak primer ini didasarkan atas pemeriksaan klinis yang menyeluruh, terutama pemeriksaan neurologis untuk menilai defisit vokal seperti kelemahan motorik, gangguan sensorik, kelainan saraf kranial, refleks patologis, serta gejala khas sesuai dengan lokasi tumor. Pemeriksaan penunjang yang dijadikan gold standar yakni adalah MRI, yang selain itu bisa kita gunakan CT ataupun kombinasi CT dengan MRI. Tata laksana tumor otak primer ini sangat menekankan pada pendekatan individualisasi berbasis profil molekuler sesuai dengan pembaruan klasifikasi WHO 2021, yakni dengan pembedahan maksimal yang aman sebagai lini pertama, diikuti dengan radioterapi dan atau kemoterapi sesuai dengan karakteristik tumor. Pendekatan multidisiplin menjadi kunci dalam menentukan strategi optimal untuk meningkatkan kontrol penyakit, kualitas hidup, serta prognosis daripada pasien. Kemudian untuk saran yang bisa diberikan yaitu yang pertama, penelitian dan kajian mengenai tumor otak primer itu perlu terus dikembangkan, khususnya dalam aspek biomarker molekuler dan juga terapi target agar strategi diagnosis serta tata laksananya dapat lebih personalisasi sesuai dengan karakteristik pasien. Yang kedua, memperkuat kurikulum serta penelitian di bidang neuroonkologi, khususnya menekankan pemahaman patofisiologi molekuler, diagnostik mutakhir, dan juga inovasi terapi. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya kolaborasi multidisiplin antar neurolog, bedah saraf, onkolog, radiolog, dan juga ahli patologi untuk menentukan tata laksana yang lebih optimal.